Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 37. Zira dan Raja telah menandatangani kesepakatan itu. Kesepakatan kalau Zira akan mencabut gugatannya asalkan Sultan Hakim memenuhi syarat-syaratnya. Dan Raja menyetujui dan menyanggupi semua syarat itu. Setelah penandatanganan itu, Zira dan rombongan Raja menuju kantor polisi. Di sana dia harus menarik gugatannya disaksikan masing-masing pengacara. Sultan Hakim telah dibebaskan dan dia heran ketika melihat Zira ada di kantor itu. "Zira, awak yang melakukan ini?" tanyanya heran. "Bukan, yang melakukan ini Raja," sahut Zira sembari menunjuk ke arah mobil. Sultan Hakim melihat ke arah mobil yang dimaksud. Terlihat pria berdasi berada di sekitar mobil itu. "Apa yang Raja cakap sama awak sampai awak mau bebaskan saya?" tanyanya penasaran. "Saya dan Raja telah bersepakat untuk membebaskan kamu, dengan syarat kalau kamu akan menjauh dari kehidupan keluarga saya, dan tidak diperkenankan datang kembali ke sini," jelas Zira. Ucapan itu tidak membuat Sultan Hakim senang. Dia merasa sedih tak kalah harus menjauh dari Zira dan anak-anaknya. "Saya cinta sama awak, tapi kenapa awak melakukan ini pada saya?" tanyanya sedih. "Cinta kamu bilang?" Zira menggelengkan kepalanya. "Itu bukan cinta, tapi hanya ambisi untuk menikahi saya. Jika kamu mencintai saya, tak mungkin kamu melakukan semua perbuatan itu," seru Zira. "Cinta itu mempunyai makna yang luas, dan kamu salah dalam mengartikan cinta," ujar Zira lagi. Sultan Hakim diam dan mendengarkan semua perkataan Zira. Dia menatap penasehatnya telah mendekat, pertanda dia harus meninggalkan Zira. "Jika arti cinta yang ada di dalam dada ini salah, maka apa arti cinta yang awak nak?" tanya Sultan Hakim. "Ketika kamu merasa nyaman dengan seseorang dan selalu merindukannya, maka itu bisa diartikan," jelas Zira. Sultan Hakim merasa nyaman berada dengan Zira, tapi tidak dengan Zira. "Pangeran, sudah waktunya kita balik," timpal penasehatnya. Sultan Hakim menganggukkan kepalanya. "Maafkan semua perbuatan saya. Saya happy dapat mengenal Triple Z dan awak. Perkara paling menarik dalam hidup saya pada saat awak menerima pinangan saya di pantai. Perkara itu akan senantiasa ada di dalam ingatan," ujar Sultan Hakim sembari mengulurkan tangannya. Zira menyambut uluran tangan itu. Sultan Hakim melangkahkan kakinya beberapa langkah, tapi dia kembali menghampiri Zira. "Saya nak jujur sama awak. Saya mencari Ziko sebelum kejadian di penginapan. Tidak ada suami awak di hospital jiwa itu. Apa yang awak buat akan sia-sia. Suami awak tak akan mungkin kembali," ujar Sultan Hakim. Zira tersenyum mendengar penuturan pria itu. "Jika awak telah dapat melupakan Ziko, saya siap meminang awak kembali," ujar Sultan Hakim dan berlalu. Zira tersenyum. "Penantian kamu yang akan sia-sia. Tanpa kamu tahu, suamiku telah aku temukan," gumam Zira dalam hati. Selesai masalah Zira dengan Sultan Hakim. Tidak ada yang perlu dikhawatirkannya lagi. Bayang-bayang pria itu tidak akan pernah terlihat. Zira segera melajukan mobilnya ke rumah sakit. Dia telah menghabiskan waktunya setengah hari untuk menyelesaikan masalah itu. "Pasti Ziko menungguku," gumamnya risau. Sesampai di rumah sakit, Zira bergegas menuju ruangan suaminya dirawat. Dia mengintip dari balik pintu. Suaminya melamun memikirkan banyak hal. Zira harus memberikan jawaban atas ucapan anaknya kemarin. "Sayang, aku datang," ujar Zira sembari menghampiri suaminya. Ziko menoleh tanpa menyunggingkan senyuman di bibirnya. "Maaf, aku terlambat. Banyak yang harus aku selesaikan sebelum kesini," ujarnya sembari duduk di pinggir tempat tidur. Ziko memberikan buku yang ada di depannya ke istrinya. Zira membuka buku itu dan membaca pertanyaan yang telah ditulis suaminya. "Aku sedih tak kalah mendengar salah satu anakku tidak menganggapku ada. Apa yang harus aku lakukan jika mereka tidak menerimaku?" baca Zira. "Anak-anak butuh proses menerima kamu sebagai papanya. Memang terkesan aneh, tapi mereka masih belum percaya kalau kamu papa mereka. Dan yang harus kamu lakukan adalah segera sembuh dan kembali seperti Ziko yang dulu. Aku yakin mereka percaya kalau kamu papa yang selama ini mereka rindukan," jelas Zira sembari mengelus tangan suaminya. Zira membaca pertanyaan kedua yang ditulis suaminya. "Siapa uncle dan seberapa dekat anak-anak kepadanya?" tanya Ziko dan dibaca Zira. "Pria ini lelaki yang melamarku. Hubungan mereka tidak terlalu dekat. Terjalin pada saat aku dan anak-anak bertemu dia di supermarket. Di sana anak-anak merengek minta main wahana, dan aku melarang. Tapi pria itu menawarkan diri, ya seperti itu," jelas Zira jujur. Ziko merasa sedih dan cemburu ketika anaknya dapat dekat dengan pria asing.
Tapi itu sudah berlalu, sekarang mereka menanti kesembuhanmu, ujar Zira memberi semangat. Zira membaca pertanyaan terakhir yang ditulis suaminya. Iya, papa sudah lama pergi. Meninggal ketika mendengar kabar kalau pesawat yang kamu tumpangi meledak. Kepergian kamu yang tiba-tiba membuat papa kaget dan meninggal. Pada saat itu, keluarga kita sangat berduka. Mama dan aku orang yang paling terpuruk. Tapi semuanya telah diikhlaskan, ujar Zira sembari menatap suaminya. Aku sangat mencintaimu, tidak pernah sedikit pun aku tidak memikirkanmu, karena hatiku dan hatimu telah terpatri untuk saling memiliki, ujar Zira. Ziko terharu mendengarkan penuturan istrinya. Kedalaman laut masih bisa dicapai, tapi kedalaman cinta mereka tidak bisa diukur, hanya bisa dilihat tapi tidak bisa digapai. Koko mengerjapkan matanya melihat sekeliling ruangan, dan dia melihat istrinya sedang makan. Koko? Ujar Zelin tak kalah melihat suaminya membuka matanya. Dia meletakkan makanannya ke atas meja dan menghampiri suaminya. Kamu sudah sadar? Tanya Zelin senang. Makan ya? Zelin mengambilkan makanan yang ada di atas lemari samping tempat tidur. Menyendokkan nasi dan menyodorkan ke arah suaminya, tapi Koko menepis tangan istrinya. Kenapa? Tanya Zelin bingung. Aku minta maaf karena telah berbuat kasar kepadamu, ujar Koko pelan. Zelin tersenyum. Lupakan yang kemarin, aku sudah melupakan semuanya. Mulai sekarang, aku akan mendukung untuk kesembuhan kamu. Tapi aku tidak ingin kamu melakukan tindakan bodoh seperti kemarin, ujar Zelin. Koko cukup senang mendapatkan dukungan dari istrinya untuk sembuh. Dia sangat beruntung mendapatkan istri yang pengertian dan sabar. Beberapa bulan kemudian, hubungan rumah tangga Zelin telah membaik. Walaupun Koko belum sembuh dari penyakitnya, tapi Zelin tidak mempermasalahkan itu lagi. Menurutnya, walaupun sampai rambut memutih dan suaminya tetap belum sembuh, dia tetap menerima dengan ikhlas. Tidak ada keinginannya untuk mempunyai anak. Menurutnya ada Triple Z yang merupakan anaknya juga. Nyonya Amel membawa undangan ke ruang keluarga dan meletakkan di atas meja. Kita dapat undangan dari Kevin, ujar Nyonya Amel. Zelin mengambil undangan itu dari atas meja dan membaca. Tertulis undangan pernikahan atas nama Bima dan Pelangi. Dia meletakkan kembali undangan itu ke atas meja. Dan Koko mengambil undangan itu dan membaca. Mama harus menyiapkan pakaian untuk acara itu, ujar Nyonya Amel dan berlalu. Koko memandang wajah istrinya sedang menatap layar televisi. Dia yakin jika istri sedang menjaga perasaannya untuk tidak menyinggung yang berhubungan dengan langit. Kita akan pergi, ujar Koko. Zelin yang tadinya menatap layar televisi sekarang menatap suaminya dengan tatapan heran. Aku tidak akan pergi ke acara itu, sahutnya. Kenapa? Ini undangan dari Pak Kevin. Kalau kita tidak datang, dia akan sangat kecewa, jelas Koko. Bukan itu yang aku pikirkan. Aku memikirkan perasaan kamu. Aku tahu kamu cemburu dengan langit, tapi mencoba menutupi rasa itu dariku. Zelin bergumam dalam hatinya. Yang menikah hanya adik iparnya, jadi tidak apa kalau kita tidak pergi, ujar Zelin menolak. Koko mendekati istrinya yang duduk terpisah darinya. Aku tidak akan cemburu kepada pria itu, bisik Koko. Zelin menatap manik mata suaminya. Kalau kamu mau pergi silakan, dan aku tetap berada di sini, sahutnya menolak. Tapi kenapa sayang? Tanya Koko. Aku tidak ingin rumah tangga kita rusak karena salah paham. Cukup kejadian dulu itu terjadi. Aku tidak ingin terulang lagi, ujarnya. Koko merangkul bahu istrinya. Aku bisa menempatkan emosiku, asalkan kamu tetap berada di sisiku dan selalu mencintaiku, bisiknya. Akhirnya Zelin mengikuti kemauan suaminya untuk menghadiri acara itu. Kondisi Ziko mulai membaik. Badannya yang kurus kering mulai terisi kembali. Walaupun perutnya belum berbentuk kotak-kotak seperti buku matematika, tapi dia telah berlatih untuk mengembalikan badannya yang dulu. Karena dalam sebulan lagi dia diizinkan untuk pulang. Selama di rumah sakit, Ziko memanfaatkan kesehariannya untuk berolahraga. Dia ingin pada saat ketemu dengan anaknya, wajahnya sama seperti dulu. Dengan bentuk badan atletik akan membuat anaknya yakin jika dia papa anak-anaknya. Hari ini hari libur, dan Zira tetap melihat suaminya membawa makanan bergizi untuk membantu proses penyembuhan suaminya. Wah, ada yang telah berolahraga nih, ujar Dokter Diki yang masuk berbarengan dengan Zira. Ziko memberhentikan aktivitasnya sejenak, tersenyum ke arah keduanya. Dokter Diki menghampiri sahabatnya dan memperhatikan bentuk tubuh Ziko. Lumayan, walaupun belum kotak, tapi patut diancungkan jempol, puji Dokter Diki sembari melirik Zira. Zira, hati-hati sebulan lagi, ujar Dokter Diki. Kenapa dengan sebulan lagi? Tanya Zira bingung. Apa kamu lupa? Sebulan lagi Ziko pulang. Aku tahu kenapa dia getol membentuk badannya. Bukan hanya untuk Triple Z,
Tapi dikhususkan untuk kamu, kode Dokter Diki. Dan Ziko langsung melempar handuk basah ke sahabatnya, tepat mengenai wajah Dokter Diki. Zira baru mengerti jika yang diucapkan Dokter Diki mengenai hubungan badan, tapi dia selalu bisa menjawab ucapan pria itu. Tenang sayang, aku sudah menyiapkan jamu untuk kita, sahut Zira asal. Dan mereka tertawa bersama. Dokter Diki memeriksakan kondisi sahabatnya, meletakkan stetoskop ke dada Ziko. Dia mengerutkan dahinya, dan itu diperhatikan Zira dan Ziko. Ada apa? Apa ada yang serius? Tanya Zira takut. Iya, ini masalah serius, sahut Dokter Diki. Wajah Zira dan Ziko panik ketika mendengarkan itu. Bersambung.